warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke majelis ilmu. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita ganti topik, ganti tema, ganti judul, tapi intinya ya tetap ngomong ke soal keluarga, ngomong ke soal rumah tangga, karena sebelum kita memasuki surga yang sebenar-benarnya surga, ya tentu kita berharap rumah tangga kita, keluarga kita, yaitu menjadi surga kita di dunia gitu. Senajan ning omahe ra enek AC, kulkase cilik, senajan dite sithik gitu kan. Tapi nek adem ayem tentrem kan enak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan nek bahasa sekarang itu saya disclaimer. Kula nyampe kene iki bukan berarti keluarga kula wis peng-pengan mboten. Artinya ya kita sama-sama belajar. Jadi kalau misal pada akhirnya pas saya nyampaikan oh ternyata ini toh, berarti mungkin dalam perjalanan saya berkeluarga ada yang salah, ya harus saya perbaiki menuju ke arah situ gitu. Oleh karena itu maka yang pertama tentu bukan berarti saya punya keluarga sudah yang terbaik, bukan. Tentu banyak kekurangan sana sini, iya. Dan memperbaiki itu adalah sebuah kepastian atau keharusan. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khotoun, setiap kita itu orang yang bersalah atau berdosa, wa khairul khotoina tawabun, dan setiap kita yang bersalah itu yang paling baiknya adalah yang bertaubat gitu. Artinya kalau kita berkeluarga kemudian oh dari hasil ngaji, oh di sini ada yang perlu ditambal sebelah sini, ada yang perlu ditutup sebelah sini, ada yang perlu diperbaiki sebelah sini, ya itu kita lakukan pelan-pelan sehingga nanti dalam tema-tema yang berjalan mungkin panjenengan oh wis tahu krungu. Nah, pertanyaannya setelah tahu krungu apakah dilakoni apa enggak, diperbaiki apa enggak, atau mungkin ada yang lupa. Nah, terus diingatkan lagi, sudah ada perbaikan lagi apa enggak, dan seterusnya. Karena ketika kita mencari resep, sekali lagi ketika kita mencari resep, maka sebaik-baik resep itu ya resep yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada resep yang lain. Panjenengan mau sinau dari ahli psikolog mana, dari ahli parenting mana, kalau enggak diambil dari Al-Qur'an kali sunnah, itu enggak akan ketemu, enggak akan cocok, enggak akan matuk gitu. Karena yang terbaik nggih niku. Sing ngendikan sinten? Sing ketinggalan Kanjeng Nabi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya sunnati tak tinggalno dua perkara, dua warisan yang kalau panjenengan pegang, panjenengan eloni, panjenengan totke, panjenengan gak akan sesat. Ya, itu bahasanya gitu, lan tadilu mata masaktum bima abadan, gak akan sesat. Tapi kalau konteksnya berkeluarga, ya gak akan kemudian ruwet, gak akan kemudian ambiar, bubar, gak akan. Paling-paling nambah. Wanira Mas Tris. Wah. Mani ki mantuk iki. Wah. Rakeki muling. Awange tutup. Nggih, matur nuwun jazakallahu khair. Nah, maka ketika ada yang ngajari dan atau panjenengan mau belajar apapun itu, maka pastikan yang kita ambil dari pengajar yang memang menyampaikan berdasarkan Al-Qur'an kali hadis. Pun iku mawon, tapi nek dituambahi macam-macam rumus aneh-aneh, maka khawatirnya gitu kan. Khawatirnya nanti malah keliru, keblangsak-blangsak, keblasuk-blasuk ten pundi-pundi. Nah, kita ulangi lagi. Ketika kita ngomongkan tema kita sekarang yaitu keluarga bahagia, keluarga robbani, maka bahagia itu adalah robbani. Robbani itu adalah ketika pasangan suami istri saanake kompak, melampahi nopo? Lampah laku sing diduduhi Kanjeng Nabi menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalan ingkang lurus niku. Sepakat, saomah sepakat bahwasanya kita harus masuk surga bareng-bareng, dan itu namanya keluarga robbani. Itu namanya keluarga robbani. Nah, maka dimulai dari sejak milih pasangan.
baleni neh tema sing wingi wis ngene gitu. Nggih memang gitu kan. Ya. Karena memang sebenarnya kalau kita ngomongkan Quran sama hadis ya cuman itu. Nggak akan ada tambahannya, nggak akan ada rumus-rumus yang baru. Nah, cuman ketika itu kemudian diramu terus jadi judul baru, diramu meneh tambah ini tambah itu jadi judul baru. Ya kajeng apa kadosa jenengan anu nika lho. Napa? Tokolan ditambahi napa istilahnya endok terus jadi oseng-oseng tokolan tambahi cuilan daging ayam napa daging sapi terus ditambahi niki niku terus jadi soto. Tokolan terus dikei jeruk tahu terus jadi tahu isi. Jane ya isine padha tokolane. Enten tahu kupat enten tokolane mboten nggih. Enten mboten? Ngen bakwan niku. Wah, ya enek to jenenge dadi tahu kupat. Tahu campur ya enten tokolane gitu kan. Nek seneng tokolan tah ya entuk ya. Wong senengan gitu kan. Nah, maka niku tokolan, mungkin dele iso dadi tahu, iso dadi tempe. Jane bahane ya dele niku. Digoreng delene tok ya entuk gitu. Dadekke peyek ya kena gitu. Maka hadis itu ya cuman itu. Al-Qur'an ya cuman itu. Tinggal begitu diramu dadi tema niki, dadi judul niki, dadi kitab niki, dadi bacaan niki, dadi pelajaran niki ya ngoten. Maka karena judulnya adalah masih di kisaran keluarga dan keluarganya adalah keluarga robani, maka tahap pertama adalah dalam proses memilih pasangan. Tentu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ini bukan berarti terus panjenengan suruh ganti pasangan, boten. Maksudnya kita saling memperbaiki ke arah situ. Nabi SAW paling pangandikan tungkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena sebab 4 hal, yaitu lima liha wali hasabiha wa jamaliha walidiniha, karena hartanya, karena keluarganya, anaknya siapa gitu kan. Kemudian karena kecantikannya atau karena agamanya. Maka fatfar bidatidin taribat yadak. Perhatikan urusan agama. Kalau nggak diperhatikan maka nanti kita akan rugi. Duwe anak wis ganteng tapi mboke ora ngerti cara ngajari anak dadi anak soleh. Duwe anak wis apik gitu kan tapi mboke ya ora salat dan seterusnya. Maka perhatikan urusan agama. Syukur-syukur wis ayu, sugih, anake wong terpandang, agamane wapi gitu. Nah, niku nek enten mengke mang dudohke kula ya niku. Kemudian yang kedua, tips mencari suami ya. Jadi nek jenengan gadah putri atau putra setri, ya niku nek pas golek bojo, Pak, Bu, iki lho calonku, sik delok kaya ngene, kaya ngopo? Jenggoten ra, brewok ora, mboten niku patokane. Wong enten wong soleh ki ora jenggoten nggih enten gitu kan. Nah, niku dikatakan oleh Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh, kalau kamu wahai wali didatangi oleh seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Ateges agama melih, nek laki-laki ditambahi akhlak, gitu. Didelok dina-dinane pripun, nyun sewu nggih, omongane kaya ngopo, lambene piye gitu kan, gaene misuh-misuh napa mboten, tangane pripun, gaene mabur-mabur napa mboten gitu kan. Maka kalau bagus agama dan akhlaknya, fa'angkihu, nikahkan anak gadismu, senajana bukan anak pejabat, senajana mungkin orang duwe helikopter, orang duwe pesawat gitu kan, senajana tumpakane mumpit motor peletuk, tapi nek bocah soleh, akhlaknya baik, ditanya ke tetangganya, oh itu capek, ditanya ke teman kerjanya, kuwi cah sae gitu kan. Ditanya ke teman sekolahnya, wah itu teman yang luar biasa, peduli sama temennya. Tugas wali itu sampai seperti itu. Makanya dulu ada Syekh Khalid Muslih, itu ketika kemudian pengen, ya dia muridnya Syekh Utsaimin rahimahullah, pengen melamar putri dari Syekh Utsaimin, beliau nelpon, ya Syekh, saya ingin melamar putri jenengan gitu kan. Syekh Utsaimin kemudian ngomong itu, saya Syekh Muslih nek ten mriki ngono. Entah ini seminggu ya, oh nggih. Akhirnya tunggu seminggu, bener saya nelpon seminggu. Muslih, lamaranmu tak terima gitu. Loh, itu aja saya gitu. Nah, memang kenapa Muslih gitu? Nah, seminggu ini panjenengan ngapain gitu? Ya aku golek ngerti no soal kowe iki piye gitu. Nah, ini yang banyak ditinggalkan wali gitu. Jadi anggar diparani piantun kakung, nek wis numpak mobil ya gitu langsung keke. Nganggo pengangguan gede-gede kayak gitu kan.
numpak Harley kayak gitu kan, sing numpak pitontel wegah, padahal jane Harley-ne dititipke ning ngarepan mriko jane gitu kan. Mung pengen ngetes calon mertuane niki lho. Artinya insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita nggak terlalu memikirkan harta, tapi yang kita pikirkan agama sama akhlaknya, bocah lanang niki wau, maka insya Allah yang namanya rizki itu pasti ada. Rizki niku wis genah, pokoknya angger wong niku omah-omah niku rizkine pun genah, napa melih nek diparingi putra niku wis genah. Jadi rizki niku kadoso mungkin pernah saya jelaskan di sini, ketika lahir anak satu itu kayak di depan rumah kita itu tiba-tiba udah ditancepi sama Gusti Allah itu wit pelem sak pelem-peleme. Tinggal wong tuane niku pripun polahe. Wis genah ning ngarep omah enek wit pelem niki, nek contone pelem, nek contone duren ya entuk, contone jambu ya entuk, wis senengan wis. Contone rambutan ya kena wis. Dadi ning omahe Mas Tris ki wis anake loro ya, Mas. Nah, berarti wis enek wit rambutan ning ngarep omah loro. Nek sijine pengene pelem ya entuk loro kabeh. Gedhe iso dipenek, woe akeh gitu kan. Maka orang tua tipenya seperti apa? Apakah panjenengan nek iso menek gelem menek ora? Nek wong tua malesan iso menek wegah menek. Terus yang kedua nek wegah menek kira-kira iso ora golek senggek gitu kan. Ngono ki yo golek senggek yo males yo enten wong lanang duwe sikil, duwe tangan obah ora gelem gitu kan. Mbok ngopo kae ngono kan, wegah gitu kan. Nomale saat iki enggak golek cara kasarane golek duit kan gampang nih, karek download aplikasi Gojek, yang Gojek jane ya iso, ya wegah ya gengsi ya. Ning ra duit, ning gengsi ya coba. Angel ngoten niku. Terus oke, ora gelem golek senggek. Oh, kenal kanca sing lincah kaya kethek gitu kan. Ya ora gelem ngongkon gitu kan, meneng ae gitu. Padahal jane kan iso tukar guling. Penekno aku, engko angger entuk sekilo kowe tak kei sak on apa rong on kan penak. Ya ora gelem ngongkon, golek senggek wegah, menek dhewe saya meneh. Akhire napa? Enten wong-wong tuwa, piantun-piantun bapak-bapak niku geleme mung ngenteni gogrokan. Dina-dina pokoke ngenteni bantuan. Nek perlu sik dhewe ngantri BLT, ora isin malah gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Ya nek entuk pelem ya pelem ceblokan grogokan, minimal benjut, embut, napa dikrokoti codot, sok ya enek sete barang gitu kan. Luput-lupute ya diuyohi kalih segawon sing lewat sisan gitu kan. Ngono ku ya mentolo dijikuk go mulih gitu kan. Artinya apa? Setiap anak itu udah bawa rizki gitu loh. Jadi jangan sampai kita karena mementingkan golek ke pasangan anak kita sing penting ini sing penting ngono, tapi meninggalkan agama dan meninggalkan akhlak. Akhirnya tenan nikah karo wong terpandang, nikah karo wong sugih, ning begitu mlebu rumah tanggane ora dipandang kalih keluarga besan. Nah, dan seterusnya dan terlalu banyak contoh-contoh nyatanya. Tinggal panjenengan padosi piyambak nek mboten ketemu ten mriki paling ya ten sebelah mriku enten gitu. Wong niki cerita hidup pasti bener. Jadi Nabi itu as-shadiqul masduq. Nek ngomong kuwi bener, terus nek kedadean kuwi ya mesti bener. Ora mungkin luput gitu. Artinya kalau kita enggak ngikut ya mesti luput gitu. Itu udah rumus paten gitu kan. Maka orang kalau beriman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek emang kowe tenan tresno karo Gusti Allah dudohno. Carane piye? Fatabiuni, melu aku Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Gusti Allah bakal paring tresno dhateng panjenengan, kemudian dosa-dosa yang ada akan diampuni. Iki anakmu sing ndi Mas Tris? Renek. Oh, wis gerang anake berarti. Oh, wis gede. Ya. Jojo malah putune. Ya. Sehingga nopo kita kembali ke tema sejak awal ketika memilihkan pasangan itu menjadi sebab keluarga robani. Kok saiki wis nikah anak kita bahkan kita juga sudah menikah, maka disitulah kemudian kita melakukan perbaikan agar kemudian tadi kuncinya agama dan akhlak menjadi baik. Diperbaiki akhlaknya, diperbaiki agamanya. Ada orang yang rajin ngaji, ngajine yo apik, sregep majelis ilmu gitu, tapi nggak pernah ngaji soal muamalah gitu kan.
dol tinuku ya ora bener, apus-apus sregep, nek ngutang mlayu sik dhewe, tapi nek butuh wes manis ra ukur raine gitu kan. Begitu ditagih gualake ra karo-karuan gitu kan. Ada orang kayak gitu. Insyaallah enggak hadir di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sudah ketemu tadi pasangan yang benar, calon yang benar, maka dinikahkan, maka harapannya seperti yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tentang tujuan dari pernikahan. Niku nek cara Jawa ayem tentrem. Dan mriku Gusti Allah paling pangandikan ten Quran surat Ar-Rum, menika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah niku menciptakan kita, dadekno kita niku berpasang-pasangan. Ben piye? Litaskunu ilaiha. Ben nek jenengan ten ngomah niku ayem. Jadi kok enek wong lanang ning omah ora betah, wong wedok ning omah wegah gitu kan. Maka tujuan dari pernikahan tidak tercapai. Tinggal ditanyakan jane ning omah kok wegah ki ngopo gitu. Nah, dicari sebabnya, nek sumuk tukoke AC, nek panas jendelone ditambahi napa pripun gitu kan. Nek kadoan saka kolam renang ya to omahe kayak kolam renang gitu. Malah ten Madura niku biar rumahnya nyaman nih, sekampung itu enten kampung napa kula mboten ngertos namanya, Kesupen ya. Itu ada di kamar, di tiap kamarnya itu kasurnya mboten kasur, pasir. Kangge pasir. Jadi ten ngajengan teras niku nggih pasir, di kampung pasir nek sebutane. Ning jeneng asline kampung niku mboten hafal. Kampung pasir. Jadi ben nyaman, sekampung tuh nyaman nek omahe nek pasire, jadi dikei pasir. Napa nggih wong Bulu kudu ngoten ya, kan mboten to. Setiap tempat itu punya urufnya sendiri-sendiri. Jadi harus nyaman di rumah. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Terus antara suami istri, bapak ibu ini ada kasih sayang. Ora usrek kowe. Pertama bahas nopo nganggon, terus ganti bahas tempe, bahas tahu, pokoknya apa aja yang dibahas mesti waduh gitu. Nah kalau kayak gitu kita harus introspeksi ya. Jangan-jangan ada setan yang ngepeti karena iblis keluar dari surga minta ditinggalkan di atas lautan, bersinggasana di atas lautan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen melu-melu kayak Gusti Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal di sana dan tiap hari dia kirim anak buahnya. Dikirim. Yang satu mengatakan aku bar marai padu si A karo si B gitu kan. Oh ya wis. Aku bar marai ngene karo ngono si kae ngapusi iki ya wis. Sampai akhirnya ada yang laporan saya sudah menyebabkan si fulan dan si fulanah bercerai, maka dia mengatakan kowe anak buahku sing paling jos, linggo sebelah kene sesuk prei ling megawe. Ya. Jadi iblis itu punya prestasi kepada anak buahnya, dianggap hebat kalau bisa menceraikan orang berumah tangga. Jadi sebab cerai itu akhirnya macam-macam dan nek dipikir-pikir kadang ya urusan sepele barang ya jadi marai cerai gitu kan. Maka kita lihat nanti bagaimana kemudian Al-Qur'an, As-Sunnah menggambarkan, menjelaskan bagaimana kemudian kita berumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga napa kuncine inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Maka ayat ini kalau kita renungkan, kita mau mikir, maka insya Allah tercapailah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. 3 niki adem ayem tentrem. Niku nek didawake niku tegese niku adem ayem tentrem. Senajan randuwe AC yo adem, senajan dite akeh kuwi yo dite sithik ki ayem, saya meneh nek akeh gitu kan. Kemudian senajan sithik ning berkahi marai tentrem. Dite akeh tapi ora iso ngecake. Iso beli sapi utuh dibelah dhewe, dipangan dhewe iso. Tapi begitu kemudian mangan satu cuil, jantungnya kena, kolesterolnya mundak, tensine mundak. Tuku wedhus berekor-ekor sak kandangnya bisa gitu. Tapi nyokot satene satu aja nggak sanggup kan. Enten to ngoten niku. Maka orang-orang yang kemudian dikasih rezeki banyak tapi nggak bisa menikmati ya mendingan dikasih rezeki banyak ning bisa menikmati kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu yang pertama, ketika kita sudah paham benar tujuan rumah tangga itu, maka rumah tangga niku tujuannya adalah akhirat. Tujuannya akhirat. Lah mosok ora entuk seneng-seneng Mas? Entuk, enggak apa-apa. Bersenang-senang enggak apa-apa, tapi jangan lupa bahwasanya kita ini di sini ini hanya cuman mampir ngombe. Makanya kalau panjenengan kesah ten Jakarta, niku sak menika niku yang namanya
napa itu? Rest area. Wah, apik-apik gitu. Bojo kula niku kadang nek ngejak piknik iki ora ten pundi-pundi. Ngejak piknik ning rest area gitu. Rest area Solo 3. Ngejak piknik mriku. Saking apike. Lah umpami panjenengan mangkat jam 7 keng mriki nyemplung exit tol mriku, Pak Kramat mriku. Plung. Hitung-hitungannya kan kinten-kinten dugi Jakarta yo tambah 7 napa 8 jam tergantung kecepatan. Anggaplah rata-rata 7 atau 8 jam. Berarti nek mangkate jam 7 dugi mriko niku kedahe berarti nek tambah 8 berarti kan jam 15 jam 3 kan kudune ngoten. Nah, singkat cerita jenengan mlebet ten rest area. Namine rest area niku rest itu berarti kan istirahat. Mandek tok sediluk kan ngoten. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Nek panjenengan mriku kebutuhannya ajeng toyan ya serampung toyan ya metu. Kebutuhan mriku ajeng mundhut bensin bar tuku bensin nggih medal kan ngoten. Ten mriku ajeng napa istilahnya salat bar salat nggih lanjut kan ngoten. Itu orang cerdas. Tapi nggih enten wong sing ten mriku yo ngisi bensin, yo enten kopi dicoba kabeh, delalah ten mriku enten toko-tokone yo diparani kabeh siji-siji, akhire lali kudune jam 3 tekan Jakarta, nganti sesuk jek ning kono saking menikmati. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW dunia itu seperti orang yang safar. Dia berhenti sekali aja di situ hanya untuk keperluannya apa, baru lanjut lagi safarnya menuju dunia, menuju alam yang sebenarnya, menuju alam keabadian. Makanya dikatakan ad-dunya makanun lil amal, tempat untuk beramal. Kemudian di dunia wala jazaun fiha, nggak ada balasan. Jadi amal ikhlas, kapan balasnya? Nanti di akhirat. Di akhirat makanun lil jaza wala amal. Di sana adalah tempat mendapatkan balasan, tapi nggak ada lagi kesempatan buat sholat, buat nenten. Nggak ada lagi kesempatan buat sodakoh, sudah nggak bisa. Makanya orang-orang yang meninggal rata-rata menyesal dengan mengatakan Robbi laula akhortani ila ajaran qorib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Robku, mbok yo aku dikei waktu sediluk wae. Lho apa? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Waktu yang sedikit ini tak gunakan buat sedekah. Mergone napa sedekah niku sing paling gampang, duwene apa dikeke. Tapi nek dadak haji sik kan kesuwen. Wong njaluk waktu sithik gitu kan. Maka pada hakikatnya ketika kita punya harta kemungkinannya cuma 3. Nopo yang jenengan dahar niku mengke jenengan bucal, apa yang kemudian jenengan amalkan itu nanti yang kemudian jenengan panen pahalanya, apa yang kemudian jenengan kumpul-kumpulkan sakjane niku sing menikmati ahli waris. Pramila nanti kalau ngaturakan ten mriki sebanyak-banyak apapun harta kita kasihkan ke ahli waris, kalau ahli warisnya enggak kita kenalkan agama, enggak lama tetap akan entek. Oleh karena itu maka Allah mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi nek selamat ampun piyambakan. Ad-Dohak mengatakan hakun alal muslimi ayyu allima ahlahu, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang yang beriman beragama Islam untuk ajak-ajak ngajari apik, ngajari sae ten keluarganipun min kurabatihi wa imaihi wa abidihi, dari kalangan karib kerabatnya juga, kemudian dari kalangan asisten pembantunya juga, rewang-rewangnya juga, dan kalau punya budak ya budak-budaknya sisan diajak. Ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu, diajarkan tentang apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka dan diajarkan, disampaikan tentang apa yang Allah larang. Jadi nek ngelihat putrane naudzubillah nggih mboten salat, ngoten nggih dikandhani gitu kan. Harus tak sekolah ke dhuwur, ya tetap dikandani selama hayat masih dikandung badan, maka kewajiban itu masih ada di bahu kita. Kita nggak boleh kemudian selak gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengatakan ketika masih kecil ajarilah anak-anak kita untuk sholat, mulu auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat, mereka pada saat itu usianya 7 tahun. Nah, cilik-cilik ini dijak ning masjid ora apa-apa. Ning kok dolanan mobil-mobilan ya gitu. Nggih, enggak apa-apa. Seneng masjid sih enggak apa-apa. Oh, dolanan tamiya ning masjid ombo, ning omah ora ombo.
Awalnya mungkin ngoten niku, tapi nggih terus Pak yo kudu ngandani nek salat yo le. Pas salat tetep dolanan tamiyah. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asru sinin. Dan kalau umurnya udah 10 tahun, wis mudeng, mana wajib mana enggak, kok tetap ra gelem salat, monggo kalau mau diselentik boleh, diciwel boleh, dijewer boleh gitu. Ya, bahkan dipukul boleh, tapi ghairu mubarrih, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tidak marahi cacat. Enggak boleh digebuki nganti sengkleh, itu enggak boleh, nggih. Kemudian ketika kita ngajak putra maka bersabar, mungkin pisan pindo angel, loro telu ruwet, papat limo angel meneh gitu kan, 6 7 malah minggat gitu kan, sabar. Nah, Gusti Allah paring pangandikan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, kongkonen keluargamu salat terus sabaro pas ngongkon kuwi, sabar terus gitu kan. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kowe iki tak kongkon salat, aku ora butuh karo bondomu gitu kan. Nahnu narzukuka, bahkan kami kata Allah yang akan memberimu rizki, wal akibatul littaqwa, dan balasan di akhirat kangge wong takwa. Maksudnya nopo? Para ulama membuat rumusan, ulama Jawa punya rumusan, wong salat kuwi mesti mangan, wong salat kuwi mesti entuk rezeki, wong salat kuwi mesti diopeni kalih Gusti. Tapi wong nek dikei rezeki urung karuan salat. Sehingga benang merahnya adalah kenapa kok ada wong dikei rezeki ora salat? Itu karena dia enggak punya hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Mereka akan tak kasih istidroj. Kapan itu? Dhek dedet akeh ning ora salat, duwe jabatan dhuwur ora salat. Itu istidroj namanya. Jadi jangan sampai panjenengan punya pikiran nggih, wah saya sugih tapi ra salat, aku salat ning ra sugih-sugih gitu kan. Tadi itu saya lihat video, gambarnya nyeritake tentang bos Bank BCA. Bank BCA ini bank terbesar di Indonesia sejak tahun 80-an. Punyane Salim Group. Asetnya itu triliunan, ratusan triliun gitu. Dan dia penguasa bank di Indonesia. Yang menarik, si Salim ini ketika kemudian mau bikin bank itu, dia nyari wangsit ke Gunung Kawi. Setahun 3-4 kali rutin dilakukan. Di sana ada kuil pemujaan, persembahan dan seterusnya dilakoni. Akhirnya ya sugih. Maka ketika kita tahu seperti itu, maka kita paham betul bahwasanya apa yang diterima oleh si Salim ini sebenarnya adalah istidroj. Kenapa? Karena dia terlibat dalam kemusyrikan, dalam perbuatan kemusyrikan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lain. Jadi si Salim ini sudah bukan orang Islam, kemudian dia berbuat kesyirikan. Cuman di video itu dibahasakan bukan kesyirikan, tapi dia melakukan pencarian kerohanian, mendekatkan diri pada seterusnya gitu. Jadi nek wong awam sing ngrungokke iki terus mangkat gitu kan. Wah, sugih. Jadi Salim itu kalau mau memulai bisnisnya, dia mriko golek wangsit gitu. Nah, maka orang Islam nggak perlu kemudian khawatir tentang itu, karena yang kita lihat bukan soal dunianya. Makanya Nabi SAW melarang kita pakai cincin, kalung, gelang untuk laki-laki nggih, dari emas, nggak boleh pakai gelas dari emas, piring dari emas, sendok dari emas, bahkan nggak boleh pakai gigi dari emas. Niki laki-laki nggih. Nabi mengatakan itu dipakai orang-orang kafir di dunia, tapi nanti kita akan pakai di akhirat. Jadi apa yang kemudian kita lihat dari orang-orang kafir, mereka punya nikmat segala macam di dunia, itu nanti kita akan dapatkan di akhirat, bukan di sini. Oh, kok ada orang Islam yang kaya seperti Syekh Ar-Rajhi dan seterusnya, maka itu pun mereka akan menggunakan kekayaannya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus semangat ngajak putrane, putune untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu, kalau kita sholat maka insya Allah kita terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dikatakan oleh para ulama, in asaitullah ra'aitu dzalika fi khalqi zaujati wa ahli wa dabati. Sekiranya aku jadi suami, jadi kepala rumah tangga, kok aku mempraktekkan amal-amal yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, jadi bojo ra salat, jadi bojo maling, koruptor dan seterusnya. Niki sing sanjang para ulama nggih, karena mensifati ayat tadi, menjelaskan ayat Quran surat Toha ayat 132, mereka mengatakan, sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan mendapatkan dampak buruknya pada perilaku istriku, keluargaku, bahkan kepada tungganganku. Gampangannya ngeten, ketika seorang bapak menafkahi dari harta korupsi, maka itu nggak akan temonjo. Mungkin anaknya nakal, mungkin garwone rakaru-karuan, mungkin lagi bar tuku mobil sesok hilang dan seterusnya. Sehingga ketika kita menerima seperti itu, kita mengalami seperti itu, jadi barangkali nanti dapat serangan fajar panjenengan tompo itu kan, wes pokoknya ditompo, padahal jelas dalilnya ar-rosi wal murtasi finar, sing nyuap karo sing nampa suap nyemplung neraka kabeh loro-lorone bareng gitu, hum sawa, semuanya sama gitu kan. Maka ketika itu jenengan ambil, jenengan kayak putrane, jenengan kayak garwone gitu kan, maka enggak akan barokahi. Lah terus gua apa Mas, nek wis tak jikuk ngoten niku, mang paringke tanggane sing membutuhkan. Membutuhkan niku napa? Dia mungkin butuh buat beli obat, dia mungkin butuh buat beli beras, rantai beras, dia mungkin butuh buat bayar SPP anake sing urung kebayar sampai setahun misal ngoten niku. Lho padahal ning kampung ini paling randuwe aku. Ya monggo nek itu jenengan enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau masih ada yang lebih susah, kasih yang lebih susah. Karena hakikatnya seorang muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memakan, meminum, memakai barang-barang haram. Haram niku ada dua, haram datnya, ciu, homer, narkoba, babi, anjing, itu haram datnya, sama haram sifatnya. Jadi haram disifati haram karena dapatnya duit songko korupsi, duit colong jupuk, duit ngedol lemai tanggane, duit nyolong dan seterusnya. Itu ndak boleh, koruptor segala macam ndak boleh. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, ulama ini mengatakan bahwasanya in asaitullah ra'aitu dzalika fi khalqi zaujati wa ahli wa dabati. Sekiranya aku durhaka kepada Allah, sekiranya aku bermaksiat kepada Allah, sekiranya aku dadi wong dablek, maka nanti tak lihat anakku yo dadi dablek, bojoku dadi rusak, tungganganku yo dadi remuk, omah-omahku yo dadi berantakan. Nah, jadi keluarga robani adalah keluarga yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling mengingatkan kepada kebaikan. Yang ketiga, kemudian anti membawa pulang makanan haram. Makanya istri-istri sahabat dulu ngomong kepada suaminya, ya Aba Fulan, hei Pak Esi Fulan. Nah, tergantung anaknya sopo, anaknya nomor 1 jenenge Joko, hei Pak Joko, rungakno. Nahnu nasbiru alal ju. Kami ini istri-istri wanita yang bisa sabar. Nek entuk musithik aku iso sabar. Tak pangan sithik, luwe rapopo aku iso sabar. Wala nasbiru alan nar, tapi nek sing mbok gawa akeh ning barang colongan, maka aku ora iso sabar nek guru-guru mangan barang kuwi aku nyemplung neraka. Aku ora iso sabar sengon neraka. Maka yang kita cari wanita-wanita seperti ini. Wah, bacot rabi ngomongnya Mas Tris, enggak apa-apa. Kita perbaiki yang ada. Dari mana caranya? Ya kita jangan sampai bawa barang-barang yang enggak cetha itu tadi. Wah, iki pitik nyolong ngene kuat iki. Genah pitik colongan itu ora usah gitu kan. Ya. Memang kalau memang sanggup beli daging ayam beli, nggak sanggup ganti gereh, orang sanggup ganti tempe, tempe lu larang timbang gereh, mangan parak yo larang, segotok kayak uyah ya ora apa-apa gitu. Penting halal gitu. Nah. Wong jaman biyen ra duwe sangan mlayu ning sawah golek krokot ya ora tau, Mbah. Nggih ta, Mbah? Krokot. Nah, kula nggih nate ngalami yo digolekke krokot kalih mbok kula. Rasane ra enak. Kula ngunjuk diyen nggih. Krokot ini biasanya dipangan jangkrik, diuseng-usengnya ibu kula, rasanya kecut-kecut pripun. Kemudian ketika kita kemudian mau mencontoh dalam konteks rumah tangga, menjaga keluarga, tentu contoh terbaik adalah Rasul SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan terbaik bagi orang yang mengharap rahmat, mengharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengimani akan hari kiamat, dan dia banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah tahu rumusnya,
maka tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau kita mau memperbaiki keluarga kita, mau memperbaiki rumah tangga kita, bahkan memperbaiki masyarakat kita, kampung kita, bahkan negara kita, maka resepnya, bumbunya gak usah nanya ke tukang masak manapun, karena sebaik-baik peracik bumbu terkait perbaikan akhlak manusia, baik secara personal, keluarga, komunal, masyarakat, negara, itu ya cuma Nabi SAW. Ora nek liyane sing luwih apik. Wis titik. Nah, sehingga apa? Dikatakan oleh Nabi SAW, ketika rumah tangga itu sudah baik, melu Quran kali sunnah, ngaji sing bener sing disampaikan Quran sunnah, boten didik-didik omongane Pak Imam, Pak Imam ngomong apa ya ora cetha, ngomong apa kemu ya mbuh gitu kan. Maka ketika kita sudah paham bahwasanya yang benar adalah perkataan Rasulullah SAW dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita simak ketika rumah tangga itu sudah adem ayem tentrem, maka suami istri akan saling mengajak pada kebaikan, sehingga Nabi mengatakan rahimallahu rajulan qoma minal lail fasalla. Allah merahmati sebuah rumah tangga yang di dalamnya ada suami yang nek tengah wengi tangi terus meh salat ning ora gelem salat dhewe, wa aiqadha imra'atahu fasallat, kemudian gugah bojone ngejak salat bareng. Salat napa niku, Bu? Napa, Bu? Wah, ra krungu ketutupan kocone. Salat tahajud nggih, Bu. Buka bareng jam 2 salat isya, wah telat niku. Jojo malah sing garwane setri, Mas tangi. Alah rasa tangi ya turu wae, ngejak turu. Jadi nek digugah mangkat, itu rahimallahu rajulan, dirahmati niku Allah kasih rahmat, kasih mudah rezekinya, seger waras, omah tanggane wadem ayem tentrem, wis nyenengke pokoke. Pokoknya ngedelok wong wedok paling ayu wis bojoku, itu rahmat itu. Tapi nek wis bojone paling ayu jane ning kampung kuwi, kok sing lanang kok ya jek nginguk-nginguk tanggane meneh, wah luar biasa iki. Berarti rumah tanggane enggak ada rahmat gitu. Yang ada adalah laknat itu. Kemudian fa'in abad nasoha fi wajhihal ma, kok garwane sing setri wau kusik mulat mungkin yo kesel gitu kan, dek esuk baru umbah karo Daud sisan gitu kan. Nah, terus dijikoke banyu diciprati, tangi gitu kan. Ayo mlebu surga bareng, mangkat gitu kan. Nek ora mangkat Mas Tris tak kandhani, engko bar salat tahajud tak edit 1 juta mesti tangi. Segenah kuwi wis. Nah, cobane nek ora ngandel gitu. Kemudian wa rahimallahu imra'atan, kemudian Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, yaitu apa? Qomat minal lail, yang dia bangun malam-malam fa salat, tujuannya pengen salat tahajud ning wegah dhewean, ora mergo wedi, tapi mergo apa? Pengen ngajak suaminya, wa aiqadat zaujaha, digugah niku Mas Tris, fa salat, kemudian salat bareng. Kok kemudian fa'in aba, Mas Tris kosak-kosek, nah sohat fi wajhihil ma, diciprati banyu ya terus tangi. Nah, niki nasihat buat Mbak Fajar ya toh, nek ra tangi tutuk wae nggo panci, kok lak tangi. Aja ditawari duit gitu, kok ndak lunga lan. Kemudian ya toh, pasanganmu adalah cerminanmu. Jadi kalau kemudian kita berusaha baik, kita berusaha memperbaiki diri, maka insya Allah Allah kasih hidayah kepada pasangan kita untuk pelan-pelan juga jadi baik. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala paring pangandikan, al khabisatu lil khabisin, wong wedok sing ala dinggo wong lanang ala, wal khabisuna lil khabisat, wong lanang ala dinggo wong wedok ala, wat thayyibatu lit thayyibin, wong wedok sing sae dinggo wong lanang sing sae, wat thayyibuna lit thayyibat, wong lanang yang bagus, wong lanang yang soleh, buat wanita-wanita yang soleh. Jadi kalau kita kemudian mendapati istri kita ngene, sing garwa, sing istri mendapati suami ngene, nah, sebenarnya itulah cerminan kita. Jadi rumus untuk pasangan itu cerminan kita. Nek rumus ya anak nggak akan jatuh jauh, buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi ada perbedaan rumus. Nanti kalau rumus buat pemimpin negara ada lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzalika nuwalli ba'dad dolimina ba'dhum bi ba'din. Dadi nek panjenengan ngersake presiden sing soleh, sing apik, sing adil, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wong dolim tak kei pemimpin dolim. Dadi nek panjenengan nyun sewu, sekarang lihat anggota dewan korupsi, menteri korupsi, kabeh korupsi, sak lurah, sak camat, sak RT gitu kan, sampai
pupuk bawangnya RT ya melu korupsi. Maka sebenarnya yang paling atas citra dari paling bawah. Nah, itu sing ngendikan sanes kula Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin nek misal sing kepilih si A, si B, si C, ora usah gelo. Wong pilihan itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum jenengan milih gitu loh. Sehingga pilihan itu citra dari kita karena dia terlahir dari rakyatnya, dari masyarakatnya. Nah, maka anak gak jatuh jauh dari bapaknya, mirip. Tapi kalau ngomongkan pasangan itu cermin. Nah, makatan rumusnya agak beda. Sama halnya dengan tadi nyari istri, rumusnya entuk ayu, entuk sugih, entuk anake wong terpandang, ning agamane sing paling penting. Golek bojo lanang, golek suami gitu kan. Maka rumusnya agama dan akhlak, ada tambahan akhlak. Kenapa? Karena umumnya perempuan susah ngajari laki-laki, tapi umumnya laki-laki masih bisa ngadani perempuan. Itu hal ini kalau nggak disampaikan pakai dalil angel, nanti ketemu ahli parenting iki ngomong ini, ahli keluarga iki ngomong ngono gitu kan, ketemu karo macam-macam wis beda-beda meneh. Tapi kalau pakai dalil kita ketemu dimanapun ya itu rumusnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun wanci nggih. Karena sudah masuk waktu Isya, maka saya rasa kita cukupkan sampai halaman 13 dari 51. Insya Allah kalau Allah mudahkan kita akan lanjutkan pada halaman-halaman berikutnya sampai kemudian selesai dan kita ganti judul lagi. Insya Allah banyak masih tema yang bisa dibahas. Kita akhiri dengan doa sebagaimana biasanya. Pripun? Sahabat kita memerintahkan sholat kepada anak tadi. Untuk batasannya sahabat itu bagaimana? Jadi apakah sekali 2 kali sampai 3 kali? Bahkan kita terlepas dari kewajiban besok kita diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya. Yang kedua, sampai mana kewajiban kita punya kewajiban terhadap anak bila anak itu tidak manut. Apakah sampai balik atau memang sampai anak meninggal? Baik. Pertanyaannya angel nih. Yang pertama, ketika kita ngomongkan anak, maka anak menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk laki-laki sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Artinya kalau dia sudah pisah rumah, maka nggak ada kewajiban kita untuk ngandani terus-terusan marani neng omahe. Cuman kalau memang pas waktu sholat dia nggak sholat, ya pas saat kita tahu dia sedang melakukan itu kita nasihati. Ini kalau kemudian laki-laki. Jadi nanti kaitannya sama nafkah juga. Jadi kalau udah punya putra jaler, udah bisa kerja, udah cari nafkah, maka kalau dia mau pisah rumah nggak apa-apa. Dia punya kemerdekaan untuk itu. Nah untuk putri, maka kewajibannya sampai dia menikah. Selama dia belum menikah, maka itu tanggung jawab bapaknya. Bapaknya meninggal, tanggung jawab saudara laki-lakinya diurutkan dari yang paling tua. Selama masih ada di bawah tanggungan wali-walinya, bapaknya, pamannya, kakaknya, adiknya, maka amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah itu harus selalu dihadirkan, gak boleh dibiarkan. Saya ada cerita nih, saya lihat bener gitu. Ada seorang bapak yang kemudian dia sudah masukkan anaknya ke pondok, anaknya malas-malasan sholat, dilek karo dulure, anakmu ra sholat ngene-ngene, wis ben, wis tak pondokke, wis mudeng dhek dosa. Gak bisa. Kenapa? Karena dia masih tinggal sama orang tuanya. Sehingga batasannya adalah selama masih bareng sama orang tuanya, di dalam rumah orang tuanya yang diawasi oleh orang tuanya. Tapi kalau udah pisah rumah, beda pintu rumah, beda pagar rumah, maka mereka punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Wabil khusus kalau sudah berumah tangga. Kaidahnya kalau kita melihat dia melakukan kesalahan, maka kita tetap harus mengingatkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kemudian kita melihat dia melakukan kemungkaran, kita wajib merubah dengan tangan, dikandani, raiso diselentik ya ora apa-apa. Tapi biasanya kan nesu kalau kemudian udah omah-omah kok diselentik, isin karo anake, yo dikandani yang baik-baik gitu kan. Kemudian wa illam yastati, kalau enggak sanggup maka fabilisani, maka sampaikan nasihat itu dengan lisan, diomongi sing apik gitu kan. Kowe nek ra manut karo bapak ra tak tukoke mobil anyar lho, ora manut gitu kan. Dengan berbagai macam cara, pinter-pinternya orang tua untuk meramu rumus konsep agar kemudian anak ini terus gitu kan. Sehingga kewajiban orang tua amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak, kesimpulannya adalah sampai mati ya. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya 3 hal yang akan terus ada
bisa berkesinambungan kepada Ibnu Adam kalau kemudian dia mati. Yang terakhir adalah waladun solihun yad'ulah, yaitu yang kita harapkan kita punya anak yang soleh yang kemudian mendoakan kita. Jadi kalau kita menjadi saksi hari ini kita hidup anak itu belum soleh, ya kita usahakan terus-terusan piye carane soleh, dikuandani terus pokoknya. Senajan wis di omah dhewe, senajan wis pisah omah dan seterusnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini di awal-awal itu, yaitu ketika kemudian ada seorang mbah-mbah gitu kan, dia cerita anak saya sekian yang sholat cuma satu gitu kan. Kemudian ya saya cuma bisa ngomong, ya kalau anak itu pada datang ke sini nengokin jenengan, nggih dielekke, ya muga-muga usahamu lancar, rezekimu lancar, ojo lali sholat. Nah, karena udah bisa rumah gitu kan. Tapi kalau kemudian putunya, cucunya masih bisa kemudian panjenengan nasihati lebih banyak, dikasih hadiah, dikasih Quran, dikasih nopolah istilahnya yang sifatnya nanti akan makin membuat dia lebih senang ke masjid ya atas perintah mbahnya, maka itu semoga bisa menjadi sebab perbaikan kepada keluarga besar. Katen nggih, Om. Jadi intinya selama kita menyaksikan keluarga kita ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki. Apakah itu anak, apakah itu cucu, apakah istri, apakah diri sendiri. Dan perbaikan yang utama adalah tentu kembali atau memperbaiki diri kita sendiri. Baik, mekaten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa seperti biasa. Semoga Allah kemudian mengabulkan apa yang kita doakan dan kemudian menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, termasuk anak-anak kita dan juga istri-istri kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antal haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wan nabiyuna haqqu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujjar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya dzal quwwatal madin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina an na'budal asnam ya arhamar rahimin. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghani ya fattah ya razzaq ya fattahul alim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ya ghafurur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina
rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.